Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daira Sepgiani dengan NPM 61220. Saya berasal dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Mutasi gen pada sintetis protein dan cara mengantisipasi cacat bawaan lahir, penugasan fisika kesehatan dan biokimia. Mutasi gen. Mutasi adalah perubahan genetik gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan DNA yang membentuk gen, sehingga urutannya berbeda dari apa yang ditemukan pada kebanyakan orang. Mutasi memiliki berbagai ukuran. Mereka dapat mempengaruhi di mana saja, dari bahan penyusun DNA tunggal pasangan basa untuk segmen besar kromosom yang mencakup beberapa gen. Peristiwa terjadinya mutasi adalah mutagenesis, sedangkan individu yang mengalami mutasi adalah mutan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi disebut mutagen. Karakteristik mutasi. Pada peristiwa mutasi belum dapat diketahui secara pasti bagian gen yang mengalami mutasi. Mutasi bersifat menguntungkan atau merugikan. Mutan akan dapat hidup jika dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Mutasi dapat muncul secara bebas. Mutasi merupakan perubahan organisasi materi genetik yang berupa gen atau kromosom dari suatu individu yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet atau sel kelamin akan bersifat menurun. Tetapi jika mutasi tersebut terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh, maka perubahan itu hanya terjadi pada individu tersebut dan tidak bersifat menurun. Mutasi sukar untuk diamati karena sebab-sebab berikut. Gen yang mengalami mutasi dalam suatu individu tidak menonjolkan diri. Gen yang mengalami mutasi pada umumnya bersifat letal sehingga tidak dapat diamati. Biasanya individu akan mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Gen yang mengalami mutasi pada umumnya bersifat resesif sehingga dalam keadaan heterozigot belum dapat terlihat. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusunan molekul tubuh yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi. Ada yang menjadi protein struktur, proteksi, dan enzim sebagai biokatalisator. Sintesis protein secara singkat dapat didefinisikan sebagai proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA atau sumber materi genetik yang mengkode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Sintesis protein terjadi di ribosom, yang mana bisa melekat pada retikulum endoplasma kasar ataupun berada bebas pada sitoplasma. Setelah selesai disintesis, protein pertama kali mengalami modifikasi pada organen badan Golgi. Proses pemindahan protein dari RE ke badan Golgi melalui struktur gelembung atau sering dinamakan sebagai vesikula. Vesikula yang membawa protein dari RE merupakan hasil pelepasan membran pada RE dan bisa melakukan fusi atau penggabungan membran dengan badan Golgi. Oleh karena itu, struktur membran pada RE dan badan Golgi memiliki persamaan. Selain itu, secara garis besar, badan Golgi dan RE memiliki persamaan model, yaitu membran yang berlipat-lipat. Komponen yang berperan dalam sintesis protein yaitu inti sel, RE kasar, dan ribosom.
RNA transfer, dan RNA polimerase. Inti sel merupakan lokasi di mana sumber genetik berada, yaitu DNA. Jadi, informasi yang akan diterjemahkan pada sintesis protein berasal dari inti sel. RE kasar dan ribosom merupakan lokasi di mana ribosom melekat. Selain itu, ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. RNA transfer merupakan salah satu jenis RNA yang bertugas untuk mengikat asam amino dari sitoplasma dan menggabungkannya dengan asam amino lain pada tahapan sintesis protein. RNA polimerase merupakan enzim yang berperan dalam proses perangkaian molekul RNA dari molekul DNA. Proses sintesis protein. Sintesis protein merupakan penyusunan amino pada rantai polipeptida. Dalam proses tersebut melibatkan DNA dan RNA. Proses sintesis pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam amino peptida, polipeptida sampai terbentuk protein. Seperti yang telah kita ketahui bahwa DNA merupakan bahan informasi genetik yang bersifat atau dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Informasi ditransfer secara akurat dari DNA melalui RNA untuk menghasilkan polipeptida dari urutan asam amino yang spesifik. Menurut Suryo 2008, DNA merupakan susunan kimia makromolekular yang kompleks, yang terdiri dari 3 macam molekul, yaitu gula pentos yang dikenal sebagai deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Dibedakan atas 2 tipe dasar, yaitu pirimidin dan purin. Pirimidin terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan purin terdiri dari adenin dan guanin. Protein yang terbentuk akan menyusun sebagian besar komponen di dalam tubuh. Contoh protein sebagai komponen penyusun tubuh adalah miosin, aktin, keratin, kolagen, hemoglobin, dan insulin. Variasi dari 20 macam asam amino yang ada dapat membentuk protein yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap individu akan mempunyai bermacam-macam protein yang berbeda pula satu sama lain. Gen adalah sebuah letak atau posisi pada kromosom yang memuat struktur yang bertanggung jawab pada pewarisan sifat terhadap pewarisan sifat. Struktur yang dimaksud adalah DNA, yaitu salah satu jenis asam nukleat yang wajib terdapat pada setiap makhluk hidup dan sering disebut sebagai zat penyusun makhluk hidup. DNA merupakan molekul hidup karena dapat melakukan proses penggandaan diri atau replikasi. Dan berdasarkan dari proses inilah proses pembentukan protein dapat terjadi. DNA merupakan struktur yang berbentuk rantai yang panjang tersusun atas persenyawaan fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. DNA terdiri atas 2 rantai yang saling berpilin, sering diikat dengan sebutan berpilin ganda atau double helix.
DNA berperan dalam pembentukan RNA yang memiliki dua struktur rantai yang lebih pendek. Baik DNA maupun RNA yang memiliki dua pasangan basa nitrogen, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Pada DNA basa purin dan pirimidin terdiri dari basa purin, terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. RNA atau ribonucleic acid dalam rangkaian pembentukan protein melalui proses penterjemah kode. Setelah pemutusan atau pemotongan rantai DNA, maka langkah selanjutnya adalah proses penterjemahan yang dilakukan oleh RNA atau ribonucleic acid. RNA adalah asam nukleat yang terbentuk dari proses penterjemahan rantai sense DNA, memiliki struktur rantai yang lebih pendek daripada DNA karena hanya memuat 3 kode triplet pada tiap rangkaian rantainya. Rantainya juga tidak berstruktur ganda, hanya berstruktur tunggal. Sama-sama memiliki dua pasangan, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Hanya terdapat perbedaan pada salah satu jenis basa pirimidinnya. Pasangan basa pada rantai RNA yaitu basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Tahapan proses sintesis. Proses sintesis protein oleh sel-sel tubuh melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan suatu proses di mana informasi genetika yang terdapat pada DNA dikopikan kepada mRNA atau messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, permulaan, elongasi, pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai RNA. DNA bisa ditranskripsikan menjadi mRNA, tRNA, maupun rRNA, namun hanya basa nitrogen yang terdapat pada mRNA saja yang nantinya diterjemahkan menjadi asam amino atau protein. Translasi merupakan proses di mana informasi urutan triplet basa nitrogen pada mRNA dipakai untuk menentukan urutan-urutan asam amino pada suatu protein yang akan dibentuk. Translasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, permulaan, elongasi, pemanjangan, dan terminasi, pengakhiran. Semua tahap ini memerlukan faktor-faktor protein yang membantu mRNA, tRNA, dan ribosom selama proses translasi. Inisiasi dan elongasi rantai polipeptida juga membutuhkan sejumlah energi. Energi ini disediakan oleh G-tipe guanosin trifosfat, suatu molekul yang mirip dengan ATP atau adenosin trifosfat. Cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Yaitu program hamil sehat. Program hamil sebelum ibu memutuskan untuk hamil, ada baiknya ibu menjalani program kehamilan yang sehat. Ibu bisa mengunjungi dokter kandungan untuk memastikan kondisi ibu saat itu sehat dan bebas penyakit. Ataupun ibu bisa bertanya seputar kehamilan, bahkan menjalani serangkaian tes dan mengkonsultasikan hasilnya dengan dokter sambil bertanya bagaimana efek terhadap kehamilan ibu kelak. Faktor genetik, ya seperti disebutkan di atas, faktor terbesar dalam kelahiran
bayi dengan kelainan bawaan adalah faktor genetik. Untuk itu, ada baiknya ibu mengetahui silsilah keluarga beserta penyakit bawaan yang mereka derita. Jika ada, dokter mungkin akan melakukan serangkaian tes bagi ibu dan untuk menentukan apakah ibu memiliki risiko hamil dengan bayi berkelainan bawaan atau tidak. Minum vitamin ibu hamil. Dokter kandungan atau bidan biasanya meresepkan asam folat sebagai suplemen ibu hamil di trimester pertama. Penyebabnya, ibu hamil memang memerlukan sedikitnya 0,4 mg asupan asam folat per hari untuk mencegah bayi lahir dengan cacat bawaan berupa neural tube defect alias kelainan di tabung syarafnya. Asupan makanan yang bergizi. Konsumsi makanan yang bergizi dan sehat sejak merencanakan kehamilan dan selama masa kehamilan dapat mendukung janin berkembang dengan baik. Konsumsi asam folat adalah vitamin B9 yang diperlukan untuk mencegah terjadinya neural tube defect atau penutupan tuba neuralis atau tabung saraf yang tidak sempurna. Hal ini dapat menyebabkan kecacatan pada otak dan tulang belakang. Ibu hamil wajib mengonsumsi asam folat sebanyak 600-800 mikrogram setiap harinya. Asam folat dapat diperoleh dari suplemen atau bahan makanan seperti sayur-sayuran yaitu bayam, kubis, brokoli, dan seledri. Buah-buahan, pisang, jeruk, tomat, melon, pepaya, dan beet. Kacang-kacangan, hati ayam, dan ikan salmon. Imunisasi. Virus rubella sebelum lama ini menjadi momok di Indonesia sehingga pemerintah berinisiatif untuk melakukan kampanye imunisasi MR nasional sebagai tindakan preventif. Virus ini merupakan momok bagi ibu hamil karena bisa membuat anak mengalami kelainan bawaan saat lahir. Sayangnya tidak ada yang bisa ibu hamil lakukan ketika divonis terjangkit virus rubella saat hamil. Untuk itu, tidak ada salahnya ibu meminta disuntik imunisasi rubella sebelum memulai program hamil agar terhindar dari virus ini atau setidaknya meminimalisir efeknya. Periksa TORCH. Mengingat janin di dalam tubuh ibu belum memiliki sistem kekebalan tubuh, maka virus dengan mudah bersarang di tubuh bayi yang belum lahir itu. Virus akan mengganggu perkembangan organ tubuh bayi di dalam kandungan sehingga bukan tidak mungkin bayi akan lahir prematur, mengalami cacat bawaan, hingga meninggal dalam kandungan alias stillbirth. Beberapa penyakit yang mungkin disebabkan oleh TORCH adalah penyakit mata katarak, kurang berfungsinya indera pendengaran, hingga mengalami ketulian, keterbelakangan mental, kelainan jantung bawaan, kejang-kejang, dan penyakit kuning. Tingkat keparahan atas efek yang ditimbulkan oleh virus TORCH bisa berbeda-beda pada setiap janin tergantung kondisi dan usia janin ketika terpapar virus TORCH tersebut, sehingga muda umur janin semakin parah pula efek yang ditimbulkan. Namun demikian, semakin cepat terdeteksi virus TORCH, semakin mudah dikendalikan sehingga efeknya terhadap bayi juga bisa ditekan. Oleh karena itu, banyak dokter yang menyarankan ibu hamil pemeriksaan TORCH di trimester pertama kehamilan atau bahkan sebelum memulai program hamil. Tujuannya, jika ada virus TORCH, bisa segera diambil tindakan untuk diminimalisir efeknya terhadap janin. Gaya hidup yang sehat.
Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin atau bahkan rahim secara keseluruhan sebelum ibu hamil. Selain menjalani diet sehat, dokter juga biasanya akan meminta calon ibu dan ayah untuk berolahraga dan menjalani pola hidup sehat agar sel telur dan sperma bagus sehingga menghindarkan diri dari risiko bayi lahir dengan kelainan bawaan. Konsumsi alkohol, rokok, dan narkoba oleh ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi janin di dalam rahim karena kandungan zat-zat berbahaya di dalamnya masuk ke janin melalui tali pusar. Bayi yang terpapar alkohol kemungkinan lahir dalam kondisi disertai kelainan yang dinamakan fetal alcohol spectrum disorder, yakni intelijensia kurang. Ibu hamil yang mengonsumsi alkohol, merokok, dan narkoba juga meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan kecil, prematur, bahkan keguguran, dan bayi lahir dalam kondisi meninggal dunia. Tidak mengonsumsi obat-obatan sembarangan. Tidak sembarangan mengkonsumsi obat-obatan, yaitu ibu hamil tidak boleh sembarangan mengonsumsi obat-obatan, apalagi obat warung alias obat tanpa resep dokter, termasuk obat herbal, obat alternatif, maupun jamu. Bahkan penggunaan obat yang boleh untuk ibu hamil pun harus dibatasi penggunaannya. Misalnya, ibu hamil tidak boleh mengonsumsi parasetamol untuk meredakan sakit kepala atau meminum obat pegal untuk nyeri sendi. Tapi dosisnya tetap harus ibu hamil boleh mengonsumsi parasetamol untuk meredakan sakit kepala atau meminum obat pegal untuk nyeri sendi, tapi dosisnya tetap harus dikontrol agar tidak membahayakan janin dan menyebabkan bayi lahir dengan cacat bawaan. Ibu hamil sebaiknya selalu mengonsultasikan masalah kesehatannya kepada dokter untuk mendapatkan obat yang ramah terhadap ibu hamil baik secara komposisi maupun dosisnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.